Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amalia Putri Kenata dengan NIM A510250161. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai hak anak mendapatkan pendidikan, sesuai dengan topik yang telah dibahas dalam tugas kelompok kami. Topik ini kami pilih karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap anak dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas kehidupan mereka di masa depan. Tanpa pendidikan yang layak, anak akan kesulitan mengembangkan potensi diri dan menghadapi tantangan zaman. Hak anak mendapat pendidikan adalah hak dasar yang melekat pada setiap anak sejak lahir untuk memperoleh pendidikan yang layak, aman, dan bermutu tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan belajar di sekolah, tetapi juga mencakup proses pembelajaran di lingkungan keluarga dan masyarakat. Melalui pendidikan, anak belajar mengenal nilai moral, sikap sosial, tanggung jawab, serta kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga melibatkan peran keluarga, masyarakat, dan negara secara bersama-sama. Hak untuk mendapatkan pendidikan Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Bahkan secara internasional, hak pendidikan anak juga diatur dalam Konvensi Hak Anak. Dengan adanya dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukanlah bentuk kebaikan semata, tetapi merupakan hak yang wajib dipenuhi. Pemenuhan hak pendidikan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, antara lain: pertama, akses pendidikan yang merata baik di perkotaan maupun di daerah terpencil tanpa diskriminasi. Kedua, adanya program wajib belajar yang bertujuan agar semua anak usia dapat mengenyam pendidikan dasar. Ketiga, penyediaan fasilitas pendidikan yang layak seperti ruang kelas yang memadai, buku pelajaran, serta sarana pendukung pembelajaran. Keempat, terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak, bebas dari kekerasan, bullying, dan perilaku diskriminatif. Kelima, peran guru dan tetangga pendidik yang tidak hanya mengajar tapi juga membimbing dan memahami karakter setiap anak. Sebagai contoh nyata, pemberian beasiswa kepada anak dari keluarga kurang mampu merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak pendidikan anak. Meski hak pendidikan anak telah terjamin, pada kenyataannya masih terdapat beberapa hambatan. Beberapa di antaranya adalah kondisi ekonomi keluarga yang rendah, kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, serta keterbatasan sarana dan prasarana di daerah tertentu. Selain itu, jarak sekolah yang jauh dan minimnya akses transportasi juga menjadi kendala bagi anak untuk bersekolah. Hambatan-hambatan tersebut seringkali menyebabkan anak putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Apabila hak pendidikan anak tidak terpenuhi, maka akan muncul berbagai dampak negatif. Anak akan memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, sehingga peluang kerja di masa depan menjadi semakin sempit. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan angka kemiskinan dan menghambat pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan berdampak pada kemajuan bangsa secara keseluruhan. Menurut pendapat dan pemahaman pribadi saya, pendidikan merupakan hak fundamental sekaligus kebutuhan utama bagi setiap anak. Pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan nilai akademik, tetapi juga bentuk karakter, sikap, dan kepribadian anak. Saya menyadari bahwa pemenuhan hak pendidikan anak membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kepedulian kecil seperti memberikan dukungan moral dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dapat memberikan dampak besar bagi masa depan anak. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hak anak mendapatkan pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh diabaikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berperan aktif dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan anak agar tercipta generasi penerus yang cerdas,
berakhlak, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.